Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Francisca Labada, NIM 2022-04009. Saya mahasiswa Universitas Widya Nusantara, Fakultas Kesehatan Prodi S1 Gizi. Maksud dan tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah konsultasi gizi, yaitu dari Ibu Diana, mengenai materi kode etik. Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, atau pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Nah, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Tujuan dari kode etik sendiri yaitu memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau nasabahnya. Nah, adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kode etik bukan hanya diberlakukan di Indonesia saja, namun kode etik sudah diberlakukan di negara seperti di Amerika, Kanada, dan di mana seorang ahli gizi menerapkan kode etik yang diberlakukan itu untuk profesional dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Kewajiban ahli gizi dalam menjalankan kode etik yang pertama yaitu ahli gizi berkewajiban menjunjung tinggi nama baik profesi dengan menunjukkan sikap, perilaku, dan budi luhur serta tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, ahli gizi berkewajiban senantiasa menjalankan profesinya menurut standar profesi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ahli gizi berkewajiban senantiasa menjalankan profesinya bersikap jujur, tulus, dan adil. Dan yang keempat, ahli gizi berkewajiban menjalankan profesinya berdasarkan prinsip keilmuan, informasi terkini, dan dalam menginterpretasikan informasi hendaknya objektif tanpa membedakan individu yang dapat menunjukkan sumber rujukan yang benar. Yang kelima, ahli gizi berkewajiban senantiasa mengenal dan memahami keterbatasannya sehingga dapat bekerja sama dengan pihak lain atau membuat rujukan bila diperlukan. Yang keenam, ahli gizi dapat melakukan profesinya, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan berkewajiban senantiasa berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat. Kemudian yang ketujuh, ahli gizi dapat bekerja sama dengan profesional dalam bidang lain, kesehatan maupun bidang lainnya, dan berkewajiban senantiasa memelihara pengertian sebaik-baiknya. Baik, itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai kode etik dan kode etik ahli gizi. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan di mana dapat saya simpulkan bahwa kode etik itu adalah suatu aturan atau di mana seperti norma itu sebagai acuan seseorang agar bekerja secara profesional, yang dimana di situ terletak beberapa apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan. Dan kode etik terhadap ahli gizi itu ada banyak, yang terutama ada kode etik terhadap klien, kode etik terhadap diri sendiri, kode etik terhadap sesama rekan kerja, yang dimana kita harus menerapkan kode etik tersebut agar kita sebagai ahli gizi dapat bekerja secara profesional dan dapat mengabdi kepada masyarakat. Nah, kode etik sendiri pada ahli gizi itu contohnya seperti kode etik pada klien itu seperti berbicara sopan santun, menghargai klien, tidak membeda-bedakan klien, dapat merahasiakan status dari klien. Kemudian untuk kode etik terhadap sesama ahli gizi itu ada seperti menghargai ahli gizi lainnya atau menghargai rekan kerja, kemudian saling membantu, jujur. Kemudian ada kode etik terhadap diri sendiri yaitu sebagai seorang ahli gizi yaitu bertanggung jawab kepada diri sendiri, yang dimana kita harus memberikan pelayanan yang sesuai dan tidak membeda-bedakan klien satu dan klien lainnya, dan kita juga harus bekerja secara profesional. Nah, kode etik ini sangat penting, di mana kode etik akan membuat kita menjadi seorang ahli gizi yang profesional dan baik dalam menjalankan tugas dan kewajiban di masyarakat. Sekian materi kode etik yang dapat saya bawakan. Saya berharap dengan adanya video ini dapat memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Diana dalam mata kuliah konsultasi gizi. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.